Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah luar biasa, Allahu Akbar. Ya, Ibu. Jadi minggu lalu kan kita udah belajar mengenai bangun ruang. Nah, kira-kira ada siapa yang masih ingat pengertian dari bangun ruang? Saya, Bu. Bangun ruang itu adalah bangun yang memiliki volume yang terdiri atas sisi, kutub, diagonal ruang, diagonal bidang, sudut, dan unsur lainnya. Bagus sekali. Bagus sekali sendiri. Jadi bangun ruang itu dia punya volume di dalam bangunnya. Nah, macam-macam contoh dari bangun ruang itu apa saja? Ada kubus, ada apa lagi? Ada balok, ada tabung, tabung, bola. terus ada apa lagi? Kerucut, jadi ada 7 bangun ruang. Nah, tapi untuk pembelajaran kesempatan hari ini kita akan mempelajari bangun ruang tabung. Jadi pembelajaran kita pada hari ini kita akan belajar mengenai luas permukaan tabung. Sebelum kita masuk ke pembelajaran, Ibu tanya dulu, siapa di sini yang pernah melihat bentuk tabung dalam kehidupan sehari-hari? Aku. Ya, Mari. Saya pernah lihat yang bentuknya tabung. Kalau di rumah saya itu ada baterai. Pintar, baterai bentuk tabungnya. Iya. Ada lagi? Ya, Bu. Ya, boleh. Kaleng minuman, Bu. Kalian gimana? Iya, bentuk tabung. Ada lagi? Celeng saya, Bu, bentuk tabung. Tabung, iya, pintar. Ada banyak sekali contoh-contoh tabung dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, untuk hari ini tujuan pembelajaran kita mengenai luas permukaan tabung. Kalian dapat menentukan luas permukaan tabung dan juga menyelesaikan masalah kontekstual dari luas permukaan tabung. Selanjutnya, tabung itu merupakan bangun ruang yang memiliki alas. Kira-kira yang bagian alasnya itu yang mana? Yang bawah, Ibu. Yang bawah. Ya. Terus berarti yang atasnya itu bagian apa? Tutup ya. Ya. Berarti alas dan tutupnya itu berbentuk Lingkaran. dengan ukuran yang sama dan sisi tegak itu berbentuk persegi Panjang. Nah, dia punya dua rusuk lengkung. Dua rusuk lengkungnya itu dua rusuk yang mengelilingi lingkaran dan dia tidak memiliki sudut. Nah, selanjutnya, nah tadi kan udah disebutin bahwa ada kaleng susu, baterai, terus ada kaleng minuman, botol minuman. Nah, jadi tabung ini tuh sangat bermanfaat untuk kehidupan kita sehari-hari. Misal, contohnya kalian ingin membungkus botol minuman soda dengan sebuah kertas. Nah, kalian kan nggak tahu kertas yang dibutuhkan itu berapa banyak, berapa luas kertas yang akan dibutuhkan. Nah, disinilah luas permukaan tabung itu berperan. Ibu punya media tabung, maaf medianya kurang berdiri tegak, dianya agak sedikit. Di sini bisa dilihat ketika ibu punya sebuah tabung, ini ada tutupnya, ada alasnya, dan ini ada selimut untuk tabung. Nah, di sini ketika ibu buka, nah di gambarnya itu akan sama dengan ini. Jadi dia punya dua lingkaran dan satu persegi panjang. Nah, di sini ibu mau tes pengetahuan kalian gimana caranya kita bisa mendapatkan rumus dari luas permukaan tabung tersebut. Di sini
Kalau misalnya sebelum kita buka bubur tabung itu kan panjangnya itu mengelilingi dari Lingkaran. Maka kita menggunakan rumus Keliling lingkaran. apa? 2pi. Pinter, 2pi. Terus karena rumus dari persegi panjang adalah apa? Persegi panjang kali lebar. Ini sebagai panjangnya dan untuk lebarnya itu Persegi tabung T. bisa kita simbolkan sebagai T. Berarti rumusnya kita dapat 2pi RT. Pinter. Berarti kalian bisa paham ini tentang konsep luas permukaan tabung. Nah, di sini Ibu ada contoh soal. Ani mempunyai sebuah botol minuman soda berbentuk tabung dengan jari-jarinya 6 cm dan tingginya 13 cm. Ani mempunyai jadi didapati bahwa luas kertas yang dibutuhkan Ani berapa? 715,92 meter. Oke. Selanjutnya kita masuk ke permasalahan LKPD. Nah, di sini Ibu minta, ini kan Ibu punya jari-jari tabung. Nah, kalian bisa ukur jari-jari tabung ini, terus kalian bisa tuliskan hasil identifikasi kalian di dalam LKPD ini. Paham? Paham, Ibu. Ada yang mau bertanya? Aku Ibu. Jadi untuk luas permukaan tabung itu berarti semua permukaan luarnya ya, Bu. Ya, benar banyak. Jadi yang namanya luas permukaan berarti kita adalah sesuatu yang menutupi bagian luar permukaan tersebut. Ibu kasih dulu LKPD-nya. Kalau misalnya kalian nggak ngerti, boleh tanyain ke Ibu. Oh ya, sebelumnya itu Ibu mau kalian bentuk dua kelompok, bagian depan sama belakang aja. Jadi buka dulu di lembar pertama. Di lembar pertama itu ada tujuan pembelajaran dan juga petunjuk penggunaan. Nah, ini kan jari-jarinya kelipatan 7. 3,5 itu kan kelipatan dari 7. Iya. Kita pakai Bisa dua-dua. dicoret ya, Ibu? Bisa. Oh. Jadi hasilnya pakai 3,5. Iya, boleh ya, Bu. Gak masalah. Oke. Terus ada kesulitan lagi? Enggak, Ibu. Ya. Untuk kelompok 2 gimana? Dan Luas dari tabung itu kita pakai rumus ini kan ya, iya. langsung dimasukin. Bener dimasukin, terus dihitung pi-nya berapa, jari-jarinya berapa, tingginya berapa, terus kasih. Iya. Empat dikali 3,5. Hah? Aneh, kok 3,5 dari mana? Ya kan di sini harusnya kan kita pakai dua-dua. Iya. Iya, kan ini mau
pakai 3,14. Kelompok 1 kenapa? Ini Bu, dia mau pakai 22/7, tapi kan tadi contohnya disuruh 3,14, jadi aku maunya 3,14. Oh, kalau itu nggak apa-apa, kalian coba aja sama-sama. Bisa pakai 22/7, bisa pakai 3,14, nggak apa-apa. Jadi jangan ribut ya. Kalian saling diskusi di situ. Oke. Udah selesai kerjain LKPD-nya? Kelompok 1 boleh bantu kalau udah selesai. Kasih mau ini kelompok 2 sama jawabannya. Kita kasih dulu, kita kasih tahu. Kelompok 2 boleh dijelaskan boleh cepat apa yang beda dari kelompok 1. Yang hasil dari standar luas alas sedangkan itu dan luas ini sebenarnya luas badan itu berbeda. Jadi untuk kelompok 2 dia mendapatkan luas alas dan tujuhnya 77 cm persegi dan luas lingkupnya 264 cm. Kira-kira yang mana yang benar? Kelompok 1 atau kelompok 2? Kelompok 2. Kelompok 2. Jadi kelompok 1 ada keliru sedikit di bagian perkaliannya saja. Tapi nggak apa-apa, itu adalah semuanya bagian dari proses. Untuk itu kita tepuk tangan dulu. Ibu kasih satu soal evaluasi. Coba siapa di sini yang mau mengerjakan? Kasih waktu 5 menit dulu ya. Yang bisa mengerjakan ibu kasih buku. Aku mau maju. Oh, boleh, boleh. Boleh dijelaskan? Nah, jadi kan di soal itu diketahui itu dari jarinya 5 cm, makanya di sini R-nya 5 cm. Setelah itu tingginya 12 meter. Nah, setelah itu luas permukaan tabungnya pakai rumus yang udah dijelasin tadi, pakainya yang 2 PR dikali R tambah D. Nah, di sini 2 dikali P-nya mau dipakai 3,14 tuh. Nah, P-nya 3,14 dikali 5 dikali R tambah D-nya 5 tambah 12. Habis itu 2 dikali 3,14 dikali ini 5 kali 5 tambah 12 itu 17. Ya, 17. Habis itu 17 dikali 5 hasilnya 85. Nah, setelah itu dikalikan semua dapat hasilnya 533,8 meter persegi. Ketika jawaban Amali sudah benar, berarti Amali ini sudah paham mengenai luas permukaan tabung. Kita kasih tepuk tangan dulu. Jadi sudah dijelaskan bahwa siapa yang bisa menjawab soal evaluasi ini akan dikasih buku. Ketika saja buku. Terima kasih, Bu. Ada yang mau mengumpulkan mengenai pelajaran kita kali ini? Saya Bu, Boleh ya? untuk pelajaran itu saya menyebutkan bahwa luas permukaan tabung itu dicarinya itu jumlah dari luas alas dan itu tambah dengan luas kehidupan. Ya, masih ya, sudah kita. Ada yang masih mau bertanya atau enggak? Saya Bu, Boleh Zentia. tadi kan kita belajar luas permukaan tabung itu yang ada tutupnya sama alasnya. Nah, kalau tabungnya itu nggak punya tutupnya gimana Bu? Misalnya kita mau hitung luas permukaan gelas, itu kan nggak ada tutupnya. Apakah luasnya itu sama? Pertanyaan bagus sekali. Ini spidolnya. Nah, di sini ibu punya jaring dari
Zakia itu dia nggak ada tutupnya. Gimana cara tutupnya? Tadi kan sudah Ibu jelaskan bahwa rumus dari luas lingkaran itu PR kuadrat. Nah, karena lingkarannya ada dua, jadi 2 PR. Berarti kalau hanya satu lingkaran, jadi PR kuadrat. Berarti kalau misalnya dia nggak ada tutupnya, tabungnya, dia menjadi PR kuadrat ditambah 2 PRT. Jadi dia hanya mengurangi jumlah lingkarannya saja. Nah, untuk Zakia apakah paham? Ya, terima kasih ya, pertanyaannya sangat bagus sekali. Baik, sebelum Ibu tutup, kita ada penugasan sendiri. Untuk itu kalian di rumah bisa searching dari internet mengenai apa saja, atau kalian bisa berlatih mengenai luas permukaan tabur. Sudah itu kalian bisa mengerjakan soal-soal mengenai luas permukaan tabur. Baik, Ibu tutup ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam